Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hafiz Yulianto dari kelas IF 23A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan real. Sistem bilangan real adalah bilangan nyata yang sering kita gunakan dalam keseharian kita. Sistem bilangan real akan dinyatakan sebagai himpunan bilangan-bilangan. Yang pertama yaitu himpunan bilangan asli atau natural number yang dilambangkan dengan huruf N. Contoh dari bilangan asli yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat yang dilambangkan dengan huruf Z. Contohnya yaitu bilangan negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan rasional yang dilambangkan dengan huruf Q. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan dengan bentuk A per B dengan A dan B anggota bilangan bulat. Dan B tidak sama dengan 0, karena jika B sama dengan 0, maka A per B hasilnya tidak akan terdefinisi. Selain bilangan rasional, ada juga bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat kita nyatakan dengan bentuk A per B. Contohnya yaitu akar 2, V. Nah, jadi sistem bilangan real adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Kita tadi udah tahu ya, bilangan real itu bilangan nyata. Terus ada nggak sih bilangan yang nggak nyata? Ternyata ada ya. Bilangan tidak nyata itu disebut dengan bilangan imajiner yang dilambangkan dengan huruf I. Contohnya yaitu akar negatif 2. Selain bilangan real dan bilangan imajiner, kita juga akan mengenal bilangan kompleks yang dilambangkan dengan huruf C. Bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Himpunan bilangan-bilangan real tadi dapat kita tulis ke dalam suatu garis yang disebut sebagai garis bilangan real. Di mana garis bilangan ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian di sebelah kiri garis bilangan adalah negatif tak hingga. Kenapa? Karena garis bilangan sangat panjang dan kita tidak bisa mendata satu persatu titik-titik sepanjang garis ini. Maka kita simpulkan dengan lambang tak hingga dan paling ujung sebelah kanan kita beri tanda positif tak hingga. Jika kita ingin mempartisi garis bilangan ini, kita bisa mengambil sebagian garis bilangan yang kemudian kita sebut sebagai interval. Di sini ada tabel interval yang terdiri dari penulisan interval, penulisan himpunan, dan interval dalam garis bilangan. Kita lihat penulisan interval yang pertama menggunakan kurung. Biasa apabila X lebih dari A dan X kurang dari B, sehingga interval dalam garis bilangan menggunakan bulatan kosong di setiap titiknya. Lalu yang kedua, penulisan interval menggunakan kurung siku, yang artinya X lebih dari atau sama dengan A, atau X lebih dari atau sama dengan B. Sehingga interval dalam garis bilangan menggunakan bulatan penuh di setiap titiknya. Kemudian yang ketiga, dia memakai kurung siku. Dan biasanya, kurung siku yang ada dalam penulisan himpunan ditulis X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari B. Dan interval dalam garis bilangan menggunakan bulatan penuh di titik A karena ada tanda lebih dari sama dengan dan menggunakan bulatan kosong di titik B. Karena tanda menunjukkan kurang dari saja tanpa ada tanda sama dengannya. Pemakaian bulatan penuh dan bulatan kosong dalam garis bilangan dapat kita tentukan dengan melihat tanda kurung dan tanda lebih dari atau kurang dari. Menggunakan bulatan penuh apabila tanda kurung menggunakan kurung siku dan tanda kurang dari atau lebih dari pada sama dengannya dan menggunakan bulatan kosong apabila tanda kurung biasa dan tanda lebih dari atau kurang dari saja. Kita masuk ke contohnya. Datalah anggota himpunan berikut. Yang pertama, dia menggunakan buka kurung biasa dan tutup kurung siku, yang artinya 4 di sini tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dan 8 termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi jawabannya yaitu 5, 6, 7, 8. Titik-titik di sini itu tandanya di antara angka 5 dan juga angka 6 terdapat bilangan-bilangan lain yang termasuk ke dalam bilangan real. Kemudian yang kedua, dua-duanya menggunakan kurung biasa yang artinya angka 4 dan angka 8 tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi jawabannya yaitu 5, 6, dan juga 7. Dan yang ketiga, buka kurung menggunakan kurung siku dan tutup kurung menggunakan kurung biasa. Yang artinya angka 4 termasuk ke dalam himpunan penyelesaian dan angka 8 tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi jawabannya yaitu 4, 5, 6, dan 7. Kemudian yang terakhir, dua-duanya menggunakan kurung siku, yang artinya angka 4 dan juga 8 termasuk ke dalam himpunan penyelesaian.
Jadi jawabannya yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Selesai sudah pembahasan hari ini mengenai sistem bilangan real. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.